Itu ada aturannya ini, ada aturan semuanya. Istilahnya Asrul Sani, dulu dia bilang festival film itu adalah festival film. Tapi setiap festival film ada aturannya. Sejoknya orang harus tunduk pada aturannya. Lebih-lebih orang yang membuatnya gitu. Saya baca lagi tuh jurnal Anda ya, jurnal Anda tentang demokrasi saling mengenyahkan. Kali ya. Serem juga itu. Iya, itu Kan. fakta itu terang benderang kita bisa lihat bagaimana sekarang orang-orang memprotes. Jadi bukan hanya rakyat memprotes, tapi para elit juga memprotes tentang tindakan Pak Jokowi yang ikut cawe-cawe itu gitu. Ya, Ya kan? Padahal mereka berharap bahwa posisinya sebagai presiden, sebagai kepala negara, apalagi menggunakan istana sebagai apa simbol resmi negara itu, tetapi mereka memisah yang mana kawan, yang mana bukan kawan gitu. Itu contoh buruk sebenarnya itu. jadi Saling mengenyam. itu salah satu indikasi akan mengenyahkan lawan sebelum bertanding ya. Iya, itu kan anti demokrasi itu. Demokrasi itu kan justru lawan itu dirangkul kita bersama-sama kayak istilah istilah Artu Karya kita menjadi melakukan pesta bersama gitu, upacara bersama gitu, Ya, ya kan? melalui kekuasaannya ya, melalui kekuasaannya mengenyahkan lawan sebelum Lawan yang bertanding. disukai dan itu sebenarnya tidak tepat untuk dilakukan itu karena tidak dalam posisinya. Dia bukan incumbent misalnya Ya, atau akan terus berlaga gitu. ya Tapi justru saya melihat itu lebih ekspresi pada stres itu ketakutan Bung Halis. ya, justru karena dengan kekuasaannya itu ya sehingga mengenyahkan itu menjadi tidak demokratis kecuali kalau sesama bukan penguasa maka mengenyahkan itu boleh ya dalam demokrasi ya. Ya, sama juga lebih-lebih lagi nggak boleh demokrasi itu kan upacara bersama. Ya, Kita sepakati bersama, ayo kayak orang yang saya gambarkan bahwa orang mengejar layang-layang, Bung Alis. ya, Kita zaman kecil itu diajarin itu bagaimana guyup itu saling menolong. Ada yang bikin gala, ada yang tahan waktu menyeberang jalan, ada yang nahan mobil supaya teman nyebrang. Padahal yang kita ajak itu adalah orang-orang yang kita mau kompetisi untuk dapatkan layangan putus, ya kan? Itu yang saya maksud itu. iya. Tetapi kan demokrasi itu kan memang ingin menang-menangan melalui suara, Bung Ilham. Iya, betul. Kan Tetapi mencari yang terbaik gitulah kira-kira. kan ada etikanya itu. Ya, etika. Nah, etika kan ujung-ujungnya kan etika Mas Alis. Ya, Jadi Anda boleh menang secara hukum tapi kalau Anda injak-injak ke etika ya Anda tidak punya kehormatan, ya kan? ya, Dan kita itu disebut bangsa luhur sampai dipuja-puja. Ada lagunya dipuja-puja seluruh bangsa itu kan karena sistem nilai kita kan luhur sekali tuh. Ada sistem nilai dalam masyarakat kita itu. sistem nilai. Ya, kalau Ya, orang Jawa bilang ngono ya ngono, tapi is ojo ngono gitu kan. ya. Atau Ngarubu kata bebala gitu kan. Kayak begitu gitu. Jadi yang dari Ki Hajar Dewantara kita sudah belajar tentang itu, karena ini nilai-nilai itu gitu. karena ini dipraktekkan oleh justru pimpinan kita gitu ya, kan presiden itu pimpinan kita. Lalu Anda bisa menyimpulkan bahwa Ya, sesungguhnya demokrasi kita buruk, merosot, atau sebenarnya kita belum demokratis? Kan begitu jadinya. Karena ini yang iya. presiden loh, Bung Ilham. Ada istilah yang tepat sering digunakan oleh orang bahwa demokrasi kita baru sebatas prosedural. Jadi Hmm, ada tanggal pemilu, ada ada urutannya kegiatan segala macam ini, ada yang mengawasi, ada yang menjatuhkan sanksi segala macam ini. Tapi
not substansial, substansial yang tidak belum. Oke. Nah, substansial itu kan ujung-ujungnya etika itu. Ya. Oke, etika ya, dan ini dipraktekkan oleh pimpinan politik maupun penguasa gitu ya. Ya. Sehingga itulah yang menjalankan negara kita kan itu, ya, sehingga hanya prosedural yang dipilih. Ya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, atau sesungguhnya rakyat Indonesia ini belum siap untuk berdemokrasi, sehingga melahirkan pimpinan kita yang begitu, Bung Ilham? Saya melihat rakyat Indonesia itu bukan belum siap berdemokrasi, ada kebutuhan yang mendesak yaitu hidup sehari-hari. Dia pragmatis aja, ada yang bantu sembako ya itu dianggap baiklah orangnya gitu. Padahal di lain pihak ada juga ajaran bahwa kita tidak boleh terus-menerus rakyat itu mesti dibuatkan infrastruktur untuk dia terangsang berusaha gitu, bukan kasih sembako terus kan, dia lalai atau dia terbuai gitu. Nah. Ya, etika tadi kan artinya para pimpinan kita tidak memberikan pendidikan demokrasi yang sebenarnya kepada rakyat, dan akibatnya rakyat masih pragmatis memilih orang bukan berdasarkan pilihan terbaik mereka, berdasarkan sembako kan gitu. Sementara ada kalimat atau ada diem bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan gitu kan dalam demokrasi. Itu dimanipulasi. Ya, makanya apapun suara rakyat kemudian, apakah karena itu sembako atau karena pragmatisme atau karena terpilih janji, tapi kan dia tetap suara Tuhan ketika kita masih menggunakan jargon demokrasi, Bung Ilham ya. Ya, tapi kalau Yuakali bukan suara Tuhan dong. Ya, Yuakali bahwa Yus itu orang rakyat kita, Anda tidak bikin melek dia, pada kewajiban kita bikin dia melek demokrasi. Sebagai contoh aja, saya kan tulisan saya itu berurut tuh, Mas Salis. Sejak namanya 3 pimpinan parpol yang tahun lalu gencar untuk memperjuangkan supaya ada perpanjangan masa jabatan. Kalau enggak masa jabatan, kemudian paling enggak merubah periode masa jabatan presiden menjadi 3. Loh, ini yang melakukan ini pimpinan parpol yang notabene sebenarnya adalah orang yang harus memperjuangkan idealisme itu, ideologinya itu, demokrasi itu. Tapi masalahnya, kita tahu kemudian mereka juga disandra. Prosedural, ya harus bye-bye lah. Kalau nggak bye-bye kan jadi persoalan juga itu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya istilah demokrasi malah dibajak ya? Dibajak. Jadi gitu. Saya berkali-kali menulis, dan Anda juga pernah menulis kali itu, seperti suara bahwa reformasi itu ternyata cuma mengganti Pak Harto. Sama dengan reformasi kalimatnya, tapi sesungguhnya bukan reform, bukan. Iya, dia cuma mengganti Pak Harto dan melanjutkan seluruh kebiasaan-kebiasaan Pak Harto yang dia tuduh menyimpang. Dan secara massal itu. Jadi istilahnya berjamaah, ya kan? Kalau mau pakai istilah itu gitu. Ya. Jadi, sekarang Anda lihat aja bagaimana kita aja namanya ini yang ini ya, kesian rakyatnya gitu, karena lagi-lagi tidak ada perubahan, tidak ada pencerahan mengenai demokrasi itu gitu. Ya. Satu kita buat konstitusi pemilu tiap 5 tahun sekali. Parpol itu mengajukan, parpol atau gabungan parpol mengajukan calon presiden. Tapi kemudian ada yang menyempal bikin musyawarah rakyat itu. Ya, yang kemarin itu. Ya maksudnya apa? Kok menyempal bahwa itu hadir 10.000, tapi kan namanya perwakilan DPR itu yang membuat undang-undang. Itu kan perwakilan 230 juta rakyat Indonesia. Ya. Itu perwakilan dari daulat rakyat. Masa dihadapkan lagi dengan real 3.000 atau 30.000 lah gitu. Ini agak nggak masuk akal itu, Bung Ali. Saya macam membaca nama rakyat atau simbol rakyat untuk mengatasnamakan rakyat, padahal sudah jelas lah proses mengusulkan presiden apa segala kan sudah diatur. Ya. Pak Jokowi bilang, lah ini kan demokrasi betul, tetapi ada kewajiban Anda mengingatkan, karena Anda Bapak kami ngasih tahu, itu ada aturannya, ini ada aturan semuanya. Istilahnya Asrul Sani, dulu dia bilang festival film itu adalah festival film. Tapi setiap festival film ada aturannya.
sejoknya orang harus tunduk pada aturannya, lebih-lebih orang yang membuatnya gitu. Kan aturan itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ya. Nah, itu yang kita soroti sebenarnya. Lalu kemudian untuk membajak demokrasi itu supaya seakan-akan legal secara hukum, justru peraturannya itu, konstitusinya itu berusaha malah dirubah. Iya, jadi kita kehilangan pegangan. Sistemnya mana mau dipegang ini sebenarnya? Gitu. Iya. Atau kita sebenarnya merindukan itu perubahan dari parlemen jalanan kayak dulu 98 orang naik ke DPR. Kan bisa juga seperti itu. Iya. Justru kita buat namanya reformasi itu, reformasi bangsa itu untuk menertibkan semua itu cara-cara yang tidak konstitusional gitu. Ya, saya sebenarnya memang sepakat dengan itu karena begini Bung Ilham, dengan tadi kalimat demokrasi dibajak, kita ringkaslah menjadi demokrasi dibajak, itu kan sama dengan ketika orang membajak Pancasila gitu ya. Saya Pancasila, Anda bukan. Jadi bukan. NKRI, saya NKRI, saudara bukan. Ya, mau ngapain? Untuk menghancurkan yang lain. Kira-kira seperti itu. Dan kegelisahan saya bukan hanya kegelisahan Anda dan saya. Kalau kita buka ya hampir kegelisahan banyak orang. Saya kemarin nonton wawancaranya Pak Yusuf Kalla di TV One. Ya kan? Dia mengingatkan bahwa itu nggak patut itu dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Ya. Dia mestinya sebagai kepala negara dia harus mengayomi berdiri di atas semua golongan. Nah, Pak Jokowi mengatakan dia juga politikus, dia juga pejabat publik. Nah, dalam pertemuan 2 Mei itu di istana, kedua-duanya dijalankan. Kalau dijalankan kan mesti semua partai diundang dong. Nah. Sebagai stakeholder itu. Tapi lebih tegas dia katakan dia bukan lagi orang kita. Nah, dia siapa bicara sebagai apa gitu. Itu.